Dapur Cobek sendiri kan kita hadir ya untuk menjawab kerinduan masyarakat perkotaan dengan menu-menu apa namanya. Bro, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini lama sekali saya tidak ketemu. Salam ketua. Baik. Kita ini kan apa namanya? Baru kali ini kita ketemu kan. Betul. Jadi kebetulan kita tadi juga melihat tempat ini juga luar biasa kan. Ini tempatnya apa namanya? Dapur Cobek. Dapur Cobek. Dapur Cobek. Dapur Cobek ini sudah lama nggak yang berdirinya? Dapur Cobek ini sekitar 1,5 tahun. Jadi pendatang baru di industri kuliner Kota Malang. Kuliner ya. Tapi luar biasa loh. Kalau saya tadi baru masuk itu, wih, luar biasa banyak sekali dan pemuda-pemudanya banyak di sini ya maksudnya. Betul, karena segmen pasar kita mahasiswa, Mas. Oh, mahasiswa semua ya? Betul. Ini saya panggilnya apa ini? Mas atau Bro? Bro lah. Bro ya. Mas Brobung boleh. Baik. Sebelum jauh ke sana, saya ingin sedikit bertanya terkait dengan mungkin historisnya beliau ini sebagai apa namanya? Sebagai manajer ke satu tempat kan gitu. Oke. Jadi berpindah-pindah. Nah, sebelum itu perkenalan dulu lah. Nama saya Ahmad Rozikin ya. Kebetulan saya di Malang juga merantau ini, Bro. Oh, udah lama? Iya, di Malang sudah sekitar 8 tahun. Di awalnya emang di sini kuliah. Jadi apa namanya? Kebetulan waktu itu kita nyari side job untuk ngisi waktu luang saat kuliah dan apa namanya? Berorganisasi. Kebetulan rata-rata untuk rumah-rumah makan ataupun resto-resto yang ada di Malang, saya sudah pernah kerja dan nyari pengalaman mulai dari tukang pel, tukang masak, sampai sekarang jadi manajer ya. Alhamdulillah sudah jadi manajer. Gitu. Berarti awal kita bertemu itu belum ini kan? Belum manajer ya. Belum. Manajer. Kawan saya ini tentu juga mengedukasi kawan-kawan bahwa sebuah perjuangan itu sangat ini ya, tidak mudah, tidak semudah yang kita lihat begitu ya. Betul. Saya izin ngerokok ya, biar enak dulu. Baik, bicara Bro ini kan lama ya, udah berapa tahun di Malang? Kalau di Malang udah sekitar 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. Aslinya? Aslinya dari Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, kota kecil, kota industri. Saya lebih pelosoknya lagi. Kota Majapahit itu. Kota Majapahit. Baik. Kemudian kenapa saudara suka sekali dengan Malang gitu? Karena dari lamanya di sini sampai 8 tahun. Betul. Gitu. Nah, mungkin sedikit bisa diceritakan terkait dengan dari step ke step sampai detik ini gitu. Oke. Jadi awalnya dulu waktu kuliah, kebetulan saya kuliah di kampus pinggiran, kampus Universitas Kanjuruhan ya. Oh, kampus bagus itu. Ya. Jadi karena mindsetnya kita kuliah di kampus swasta, jadi waktu itu saya punya mindset bagaimana ketika nanti lulus dengan saya kuliah di kampus pinggiran yang sekarang sudah terkenal ya, terkenal. Unikama, saya bisa menciptakan peluang untuk diri saya sendiri, terutama dalam apa namanya pekerjaan. Waktu itu awal semester awal kuliah saya join sebetulnya. Waktu itu saya ngelamar sebagai waitress atau apa namanya tukang angkat piring ya. Dan selain itu juga job desk-nya ada juga kita ya ngepel, bersihkan kamar mandi dan lain sebagainya. Intinya ya bagaimana job desk seorang waitress lah, Bro ya, seperti itu. Kemudian beberapa tahun kemudian saya dapat promosi untuk bisa jadi asisten chef kebetulan di tukang masaknya. Kemudian 2 tahun setelahnya kita dapat promosi jadi kepala shift dan beberapa bulan itu dapat promosi lagi jadi team leader. Jadi dulu
jadi manajer di brand A itu, saya jadi tim leader. Nah, ini sudah benar nih, ada brand Iya. brand A gitu. Jadi waktu itu sempat jadi tim leader. Tim leader itu ya kita membantu apa namanya mempersiapkan calon-calon leader mulai dari kepala shift, mulai dari jenjang karir manajer yang akan ditempatkan di seluruh cabang di restoran A tersebut. Oh. Jadi seperti itu. Dan setelahnya terakhir itu saya juga apa namanya dapat rekomendasi jadi manajer di brand A tersebut selama kurang lebih 2 tahun. Udah tahun lama ya? 2 tahun. Lama ya di situ Iya. ya. Seperti itu. Bicara pasti kan ada apa namanya perbedaan kan ketika tadi ada dari fase ke fase itu Betul. sampai jadi manajer. Apa sih kelebihan manajer yang kemudian bisa jadi manajer? Barangkali nanti saya bisa jadi manajer gitu. Sebetulnya job desk manager ini sudah banyak ya yang menggeluti. Sebetulnya manajer sendiri itu kan dari bahasa manage, jadi kita itu mengatur. Tapi secara kondisional, secara proporsional, kalau masih menerapkan sistem yang seperti itu, tim ini susah untuk dibangun, bro. Jadi kita itu lebih, meskipun saya di sini punya jabatan sebagai manajer, tapi tetap kita memposisikan diri kita sebagai apa namanya captain, sebagai leader, bukan sebagai bos yang hanya tinggal tunjuk-tunjuk, tapi kita memberikan edukasi, kita memberikan contoh. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya mungkin beda sedikit strukturalnya dengan restoran yang lain. A di awal. Kalau di sini di dapur cobek khususnya kita lebih kekeluargaannya lebih dapat, kemudian solidaritas tinggi, rasa memiliki terhadap tempat kerja lebih ada. Oh iya. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi sekarang udah betah lah ya. Insya Allah. Insya Allah betah ya. Insya Allah langgeng. Kawan-kawan, tadi yang diceritakan oleh saudara saya ini, Bro Rosi, bukan Fauzi ya. Kalau saya Bung Fauzi. Nah, itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita ambil gitu. Namun kita berangkat sudah dari historisnya beliau sampai sekarang menjadi manajer. Saya juga sedikit ingin bertanya tentang ini, apa namanya, warung cobek. Oke, Ya, siap. warung cobek itu kalau saya lihat itu apa ya, tadi disebutkan memang segmennya adalah mahasiswa. Betul. Tapi di sini tidak hanya mahasiswa kan yang Betul. yang ini. Terus kemudian juga menu-menunya juga lumayan merakyat gitu. Betul. Nah, itu apa yang kemudian menarik dari segmen-segmen tertentu itu ditawarkan sama masyarakat gitu. Ini dapur cobek sendiri kan kita hadir ya untuk menjawab kerinduan masyarakat perkotaan dengan menu-menu apa namanya desa, dengan menu-menu rumahan, tentunya juga dengan konsep yang jadul, retro jadul. Kita coba apa namanya membawa flashback kembali. Bagaimana kerinduan itu kita bentuk sebagai sebuah restoran yang harganya ekonomis, kemudian lokasinya strategis, dengan apa namanya di tengah kota Malang. Pangsa pasar kita sebetulnya itu lebih kepada mahasiswa, bro. Jadi lebih ke kita arahkan ke mahasiswa karena di Malang kebetulan di lokasi kita ini dekat dengan beberapa kampus-kampus besar di kota Malang. Kalau di sini dekat sama kampus apa saja? Kalau di sini dekat dengan kampus UM, kemudian UIN Malang, kemudian ITN? UB, ITN. Jadi apa namanya circle-nya adalah lingkungan kampus. Tapi UMM juga dekat kan? dari UMM ya, UMM Dekat kampus yang 2. yang kampus 2. UMM kampus 2. Jadi seperti itu. Matos. Kita juga dekat dengan pusat perbelanjaan. Jadi bidikan awal kita adalah segmennya mahasiswa, tapi ke depan kita mulai merambah semua segmen. Semua Segmen kita guide ya, mulai dari rumah tangga sampai apa namanya segmen-segmen menengah ke atas kita coba guide di situ. Jadi kalau saya lihat memang apa ya, menu itu untuk acara keluarga dan lain sebagainya kayaknya enak gitu loh. Iya. Suasananya juga enak, kemudian apa namanya, pelayannya luar biasa, pelayanannya ya di situ. Di Kota Malang kan sebetulnya memang sudah banyak konsep-konsep resto yang sekarang ini milenial bahasanya ya. Konsep-konsep resto milenial yang mereka itu serba modern. Makanya kenapa kita pilih konsep retro vintage ini ataupun konsep jadul-jadulan ini,
karena ya memang kami ingin menjawab kerinduan masyarakat perkotaan dengan suasana desa yang dijawab oleh Dapur Cobek ini sendiri. Betul. Karena pun yang segmen yang ini kan mahasiswa. Betul. Jadi mahasiswa itu kan dari berbagai daerah. Betul. Belum tentu juga dari kota juga kan begitu. Betul. Nah, itu mengena juga ya. Nah, ini sejarahnya Dapur Cobek didirikan gitu. Sejarahnya ya. Sejarahnya sebetulnya ini apa namanya? Agak unik. Karena owner kita sendiri itu apa namanya, dia latar belakang bisnisnya itu sendiri adalah di bidang percetakan dan lain sebagainya, kemudian pertanian bisnisnya banyak ya. Iya banyak. Kemudian ya beliau sendiri memang apa namanya, awalnya memang lahir dan besar di desa ya. Jadi beliau ini ingin menciptakan suasana resto ataupun usahanya ini seperti nuansa desa. Dapur Cobek sendiri itu hanya didirikan beberapa orang. Jadi salah satu yang ikut andil besar itu sebetulnya bukan apa namanya background dari beliau-beliaunya itu politisi pendiri, misalnya. bukan politisi atau apa, tapi malah kepada proyek kontraktor dan lain sebagainya. Tapi ya karena kita jual ini adalah menu rumahan, jadi ya adaptasinya tidak begitu susah. Oh iya. Seperti itu. Jadi orang mudah mengenal. Betul. Begitu ya. Dan kalau saya lihat nih, nanti kita tunjukkan apa namanya, caranya misalnya kan di sini free wifi ya. Betul. Nah, free wifi juga. Free parkir. Nah, tidak tanya kan, langsung scan barcode bisa aja gitu. Betul. Langsung. Sak menu-menu nih, ya. Betul. Nah, itu yang menurut saya di tempat-tempat lain masih jarang gitu. Iya, jarang nah, ya. Nah, hal-hal semacam itu, apakah itu juga bentuk strategi yang kemudian orang mempermudah? Tentunya kita di Dapur Cobek terus berinovasi. Bagaimana kita bisa apa namanya mengembangkan bentuk usaha ini, meskipun kita konsepnya ini jadul, tapi kita tetap apa namanya nggak mau ketinggalan teknologi. Ya. Sekarang ini semuanya serba cepat. Kita juga bisa dipesan di semua platform apa namanya ojek online. Kemudian ya untuk fasilitas-fasilitas yang menunjang di Dapur Cobek itu kita bisa pastikan nomor 1. Karena kalau mungkin di resto-resto lain yang sekelas Dapur Cobek itu goreng masih pakai wajan, kita sudah pakai deep fryer. Jadi sudah semuanya kita pakai mesin untuk penunjang produksinya. Iya, tadi aku lihat cepat sekali kan pelayanannya tadi. Dan langsung dipanggil, aku berapa menit berikutnya langsung dipanggil. Betul. Gitu loh. Itu juga apa namanya, membuat nyaman, bagian salah satu strategi untuk membuat nyaman pelanggan gitu. Betul. Ya. Nah, terus ini apa namanya, pesan yang kemudian kita tarik kembali dari sejarah seorang manajer ya, untuk kaum muda ya. Kaum muda bagaimana untuk ke depan supaya ada banyak tercipta manajer-manajer yang muda, dan apa namanya, tentunya kalau yang muda ini pasti multi talent nih sekarang. Karena memang sekarang ini tanpa apa namanya, tanpa teknologi, mengikuti perkembangan teknologi, kita ketinggalan jauh kan. Begitu. Nah, kalau saya lihat di Warung Cobek sendiri, konsepnya tentang apa namanya, pedesaan di sini, tapi dari tempat-tempatnya luar biasa loh. Sudah sangat ini apa namanya, modern sekali gitu loh. Fasilitasnya dan lain sebagainya. Betul. Isinya itu ya. Nah, apa sih yang kemudian bisa dipesankan terhadap anak muda supaya anak muda itu tentunya apa namanya, saya mengutip ya dari apa namanya, salah satu konsep berpikir dari founding father kita ya, yaitu ekonomi berdikari. Anak muda itu adalah sebagai pijakan bangsa. Betul. Ekonomi berdikari sendiri itu ya bagaimana kita itu bisa berkarya dengan kaki kita sendiri, dengan tangan dan dengan pikiran kita sendiri. Betul. Sebetulnya semua tahapan-tahapan yang terjadi, yang pernah saya alami itu adalah tahapan-tahapan berdasarkan kerja keras, berdasarkan kemauan. Dan apabila ya kita itu punya konsepsi berpikir bahwasanya ya kita sebagai generasi muda harus membuat perubahan terhadap bangsa meskipun sekecil apapun itu. Dari apa namanya, kalau berbicara tentang
apa yang sedang saya geluti sekarang dan apa yang pencapaian saya sekarang itu kembali kepada bagaimana tekad kita sebagai anak muda. Jadi meskipun latar belakang apapun kita, kemudian bagaimanapun latar belakang orang tua kita, apapun latar belakang pendidikan kita, intinya kita itu mau berkembang, kita mau belajar, kita mau bekerja keras, pasti apa yang menjadi tujuan itu bisa kita dapatkan, tercapai. Betul. Seperti itu. Itu ya. Bro. Siap bro. Jadi apa yang dipesankan dari seorang manajer bahwa sesuatu itu tidak tidak akan kita capai kalau kita sendiri tidak berjuang kan begitu. Betul, seperti itu ya. Dan sesuatu itu pasti akan kita capai kalau kita berusaha. Betul. Gitu ya. Jadi kawan-kawan, sekarang apapun latar belakangmu, Betul. apapun dari mana asalmu, yang penting kamu punya tujuan hidup dan mau mengikuti perkembangan zaman. Betul. Tentu tidak terlena kan begitu ya. Betul. Nah, itu dari kawan saya bro ini, Mas Bro ini saya kenapa saya datang ke sini karena saya kangen sekali, kemudian juga terinspirasi bahwa kita ini lihat kawan-kawan manajer dan ini tentu bisa sangat menginspirasi sekali terhadap anak muda gitu, bahwa hal-hal yang sekarang ini banyak sekali fasilitas-fasilitas teknologi yang kita bisa gunakan gitu, tapi juga tidak menutup kemungkinan kita juga harus berusaha dengan cara kita berpikir. Betul. Menggerakkan tangan dan kaki dan lain sebagainya. Betul. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini, cukup ya. Karena mungkin nanti kalaupun nanti ada lagi yang ingin kawan-kawan mengetahui tentang dapur cobek atau sang manajer, kita akan ketemu lagi begitu ya. Siap ya. Siap. Sama-sama mengedukasi. Nah ya, sebelum itu karena tadi kita sudah bicara tentang cobek ya, dapur cobek, kita bicara tentang ini dulu karena kebetulan kami juga punya endorse dari kawan-kawan yang punya Arunika. Coba ini. Nah, ini Arunika ini murah tapi ketahanannya luar biasa. Satu hari tidak hilang. Bahkan kalau hilang kita garansi satu hari misalnya itu kita kembalikan gitu loh. Wangi ya? Wangi sekali. Dicoba aja nggak apa-apa ini coba. Wangi sekali ya. Ini kalau berbicara berbicara tentang kita suka parfum dan lain sebagainya, ini sudah tidak kalah dari brand-brand yang lain. Coba sang manajer sampaikan gitu loh, biar kalau manajernya kan beda lagi dengan iya. Gitu. Nah, boleh nih dicoba ini, baunya tahan lama ini. Nanti ordernya di bro yang ini nih. Iya, nanti ada nomornya di situ. Siap. Baik, terima kasih. Salam ketua. Ya. Nah.